Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Erwin Dinata Aditya. Sini saya akan presentasikan proyek UAS untuk mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak semester 8. Di sini deskripsi proyek yang kita buat adalah aplikasi edukasi, infrastruktur, dan instrumen sekolah. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sebuah aplikasi untuk memudahkan calon murid atau wali murid mengetahui keunggulan yang dimiliki sekolah tujuan. Ruang lingkup proyek ini menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dan kebutuhan fungsional, kriteria penerimaan produk, analisis resiko. Di sini sponsor kita adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Mataram, di mana penerima produk nanti adalah para madrasahnya sendiri. End usernya ada dua, yaitu calon murid dan atau wali murid. Sini dapat dibaca kebutuhan fungsional sistem, kriteria penerimaan produk, analisis resiko. Sasaran dari proyek ini adalah membangun aplikasi yang dapat diakses oleh calon murid atau wali murid. Juga memungkinkan staf dari sekolahnya untuk memanajemen informasi dari yang ditampilkan pada aplikasi ini. Nanti produk juga dilengkapi dengan dokumen pendukung, manual instruction-nya yang berisi langkah-langkah penggunaan produk. Selanjutnya ada struktur organisasi untuk tim proyek. Di sini ada manajer proyek, sistem analis, developer, dan logistik atau staf logistik. Nah, manajer proyeknya saya sendiri, Lalu Erwin Dinata. Tanggung jawabnya adalah mengelola tim dan pekerjaan proyek yang mencakup perancangan rencana proyek, penulisan dokumen, dan pemantauan pekerjaan tim. Untuk sistem analisnya ada Muhammad B. Haki yang membangun rancangan aplikasi dimulai dari analisis kebutuhan hingga perancangan antarmuka. Untuk web developer ada Risnandi Anggara yang membangun aplikasi sesuai rancangan dari sistem analis. Nah, terakhir ada staf logistik yaitu Ragib Asyari yang mengelola hubungan antar tim dan pendistribusian produk hingga ke tangan konsumen. Estimasi proyek, di sini kita ada estimasi waktu. Pertama dia menggunakan metode AFP dan Kokomo. Hasilnya adalah diestimasikan 6 bulan, dimulai dari tanggal 11 Juli tahun 2022 dan ditutup pada tanggal 15 Maret tahun 2023. Dengan catatan bahwa proyek ini hanya berjalan di hari kerja Senin sampai Jumat dan waktu pekerjaan adalah 35 jam seminggu. Untuk estimasi jumlah pekerja menggunakan metode Kokomo One, di sini hasilnya adalah 2 orang. Terus di bawahnya ada estimasi jumlah tim proyek, di sini terbagi berapa jumlahnya dan peran-perannya di dalam proyek. Di bawahnya adalah ada aktivitas proyek. Di sini menjabarkan aktivitas apa saja yang kita lakukan selama pekerjaan proyek, lengkap dari inisiasi hingga penutupan proyek. Nah, WBS di atas ini dikembangkan lagi di bawah, lengkap dengan durasi dan tanggal mulai hingga tanggal selesainya. Dari awal sampai penutupan proyek, closing di sini. Dia durasinya adalah 6 bulan sesuai hasil estimasi di awal. Kemudian ada timeline dari jadwal aktivitas proyek. Di sini digambarkan menggunakan Gantt chart yang dibuat melalui aplikasi Microsoft Project. Selanjutnya adalah rencana anggaran belanja. Di bawah ada kisaran gaji atau honor peran setiap anggota proyek. Di sini kita mengambil sumber referensi dari ID Indit
dan inilah kisaran gaji rata-rata untuk peran di Indonesia. Terakhir ada rancangan anggaran belanja. Di sini setiap aktivitas proyek kita berikan tarif sesuai dengan durasinya dan kisaran gaji di atas yang kemudian dijumlahkan. Rancangan anggaran belanja total itu 53.480 sekian. Dokumen selanjutnya kita ada penghitungan fungsional point analisis. Di sini pertama kita ada estimasi size proyek. Pertama ada arsitektur sistem. Sini gambaran bagaimana sistemnya kita akan berjalan dari dashboard sampai ke GUI untuk ke end user. Di bawahnya adalah hasil analisis oleh sistem analis kami di sini. Ada data flow diagram dan entity relation diagram. Di sini hasil analisisnya ditampilkan. Kemudian ada kompleksitas fungsional. Di sini external input, external query, dan ALF. Di sini kita tidak ada external output karena tidak ada pemrosesan di sini. Kemudian ada UFP, unadjusted function point. Di sini berdasarkan data di kompleksitas fungsional di atas dijumlahkan, UFP-nya adalah 38. Kemudian adalah total degree influence. Ini dia subjektif. Berarti ini menurut hasil yang menganalisis ya, dia skor totalnya 20. Subjektif. Kemudian ada value adjustment factor dan adjust function point. Di sini kita bisa lihat perhitungannya sesuai metode AFP. Untuk productivity factornya kita menghitungnya menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan MySQL. Di sini kita bisa lihat key line of code-nya 3,9 sekian dan line of code-nya 3.940 sekian. Untuk estimasi effort proyek di sini ada analisis koefisien EAF pertama. Itu dia subjektif berdasarkan kebutuhan aplikasi nanti. Totalnya adalah 1,30860. Nah, ada analisis jenis proyek. Jenis proyek ini kita setelah hasil analisis adalah organic proyek karena seluruh karakteristik jenis proyek ini sudah terpenuhi. Nah, tim kita sangat kecil dan tim kita juga sudah berpengalaman dengan sistem yang serupa. Untuk estimasi effort, time, dan people pada kategori organic proyek ini sudah kita hitung. Di sini estimasi effortnya adalah 10,129 PM. Estimasi time-nya 6 bulan. Dan estimasi people-nya 1,6 atau bisa kita bulatkan 2 orang. Di bawahnya ada lampiran data. Di sini adalah contoh foto infrastruktur dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Mataram ini. Kemudian ada foto struktur organisasinya yang kita dapatkan dari dokumentasi di lokasi. Kemudian ada dokumentasi kegiatan selama proyek saya di pengambilan data di madrasah. Yang terakhir adalah karena kita menggunakan sistem pengembangan prototype. Di sini kita membuat prototype aplikasi. Ada tampilan beranda untuk prototipenya. Dan ini tampilan infrastruktur. Karena ini masih berupa prototype, nanti ini akan dievaluasi lagi bersama klien untuk kemudian dihasilkan produk akhirnya. Kira-kira sekian yang bisa saya sampaikan.